Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Ferdy Sambo. Trennya adalah semakin baik, teman-teman. Kita sudah lihat juga bahwa istri dari Ferdy Sambo itu sudah dilakukan pemeriksaannya, walaupun wartawan kayaknya kecolongan, nggak bisa melihat kapan si Putri Chandrawati datang untuk diperiksa. Terus juga kita sudah mengetahui hasil dari sidang kode etik di mana Ferdy Sambo sudah diberikan sanksi yang terberat, yakni adalah PTDH atau pemberhentian tidak hormat. Tetapi ada juga hal yang menurut aku cukup bertolak belakang dan juga ganjil. Kalau di sidang kode etik kemarin, kita dikabarkan selain ada surat mengenai permintaan maafnya Ferdy Sambo yang sepertinya sengaja disebar ke media massa, kita kan juga tahu bahwa dia mengajukan surat resign ya, atau pengunduran diri ke Kapolri sebagai anggota Polri. Tetapi pada saat di sidang kode etik kemarin, dia akan diberikan sanksi adalah pemberhentian dengan tidak hormat tersebut. Tetapi kok dia mengajukan banding gitu. Bandingnya adalah ya dia mengatakan sih apapun keputusannya nanti banding, tapi saya akan mengajukan banding sesuai memang itu adalah hak dia sebagai seorang Ferdy Sambo, seorang anggota Polri. Adalah hal yang aneh teman-teman. Di sisi lain dia mau mengundurkan diri, di sisi lain pada saat dipecat kok malah dia nggak mau ada banding. Apa sebenarnya yang aku baca dari sini? Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mengucapkan dulu terima kasih karena sudah hampir 28% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus ini. Dan sekarang aku lagi di tengah-tengah kesibukan kerja di Thailand, jadi sering pindah-pindah, ada urusan kantor, tapi akan aku terus update kasus dari Ferdy Sambo ini. Thank you banget ya sudah support channel YouTube ini. Nah, sekarang gini teman-teman, apa yang aku baca sebenarnya dari bahasanya Ferdy Sambo ini? Menurut aku dia adalah tipe orang yang sangat menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Kenapa bisa seperti itu, Anjas? Kayaknya si Ferdy Sambo ini tidak mau meninggalkan legasi atau jejak ke anak cucunya, pecatan gitu, dipecat dari anggota Polri. Dia maunya adalah mengundurkan diri. Aku yakin sih sebenarnya, walaupun seandainya nih bahwa sanksi yang diberikan kode etik kemarin bukanlah pemecatan dengan tidak hormat, tetapi mungkin sanksi yang lainnya, diturunkan bintangnya atau yang lainnya, aku yakin Ferdy Sambo tetap akan mengundurkan diri. Kayaknya dia juga punya rasa sakit hati dengan sejumlah orang di anggota Polri juga yang kita menilainya baik karena mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi bagi Ferdy Sambo aku melihat sepertinya dia merasa kecewa dengan sejumlah orang yang penting juga di Polri. Kok saya sering ngebantu kalian, tetapi saya kena masalah, tidak ada yang ngebantu saya. Makanya aku yakin seandainya nggak dipecat pun, Ferdy Sambo tetap akan mengundurkan diri. Tapi kenapa dia mengajukan banding? Itu karena ada ego yang sedang ingin diselamatkan. Ya, kita tahulah karakteristik Ferdy Sambo dengan hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini juga related teman-teman dengan motifnya. Ini kenapa? Kok berhubungan dengan motifnya? Kita ketahui Ferdy Sambo itu selalu merubah-rubah motifnya ya. Tetap sih motifnya adalah pelecehan seksual, tetapi yang dirubahnya adalah lokasinya. Awalnya adalah di rumah dinasnya di Jakarta Selatan, kemudian yang terbaru itu dipindah ke Magelang. Ya kalian sudah tahu lah kronologinya seperti apa, jadi nggak usah aku ceritakan secara detail. Tetapi pada saat Kapolri melakukan jajak pendapat dan juga berdiskusi dengan anggota Komisi 3 DPR RI, kan diketahui ada kutipannya begini, bahwa Kapolri mengatakan motif Ferdy Sambo terkait kesusilaan antara perselingkuhan atau pelecehan. Kalau pelecehan ini, aku yakin ini adalah berdasarkan keterangan dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Ya, seperti cerita yang pertama, dugaan terjadi pelecehan di rumah dinasnya. Yang kedua dengan cerita yang kalian tahu, bahkan dibopong dan mau dibopong di Magelang. Bagi aku ini adalah suatu hal yang cukup janggal. Possibility-nya kita nggak boleh bilang 100%, tetapi kalau kalian tanya sama aku, menurut kamu mungkin nggak Anjas terjadinya pelecehan tersebut? Aku masih tetap fokus dengan statement pertama kali pada saat aku mengawal kasus ini. Aku sangat tidak yakin, 98% tidak yakin adanya pelecehan tersebut. Tetapi itu adalah opini aku ya. Harus dibuktikan dulu dengan hal-hal yang sangat menurut aku sangat gampang lah bagi mereka kalau ada pelecehan gitu. Tinggal tunjukkan aja CCTV-nya. Dan aku juga nggak yakin kalau CCTV di Magelang tuh mati, atau yang kalau di rumah dinas yang di Jakarta Selatan udah kelar lah, nggak usah dibahas lagi. Tetapi yang di Magelang aku yakin pasti juga ada hal-hal alat bukti yang kuat, tidak hanya merujuk kepada keterangan saksi aja atau para tersangka. Nah, atau yang kedua, kalau perselingkuhan gimana menurut Kapolri? Nah, perselingkuhan ini pun juga ada dua kategori menurut aku. Pertama adalah perselingkuhan yang sejenis atau perselingkuhan yang heteroseksual. Well,
I know this is very sensitive topic, tetapi ini juga sama linear dengan keterangan dari kriminolog UI ya, Pak Adrianus juga mengatakan, kalau ngomongin perselingkuhan ya, kita harus fair. Zaman sekarang tuh perselingkuhan nggak melulu antara perempuan sama laki, kadang juga perempuan sama perempuan, laki sama laki itu adalah possibility-nya. Dengan data-data yang sudah kita bahas sebelumnya, apalagi Diolipa ya, mantan kuasa hukum Baradae kan sudah mengatakan bahwa Ferdy Sambo adalah seorang biseksual. Itu berkali-kali di media massa dia mengatakan hal seperti itu. Well, bagi aku pribadi, urusan seksualitas seperti itu tidak menjadi justifikasi perilaku seseorang seperti apa. Ya, I don't want to go further about this topic, tetapi yang mau aku sampaikan di sini adalah kita kan mau mencari tahu topiknya apa sih, motifnya seperti apa. Yang pertama, kalau menurut aku perselingkuhan yang paling mayoritas kalau aku lihat di komentar-komentar YouTube-ku ataupun juga di Instagram atau di Facebook page-ku, itu banyak yang menilai adanya perselingkuhan dugaan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua. Ini kita nggak bisa menutup mata. I know, kita semua adalah, aku juga mendukung Brigadir Joshua, aku mengawal kasus ini juga untuk mencari bersama-sama kita untuk mencari keadilan bagi Brigadir Joshua, apapun kesalahannya, tidak pantas dibegitukan. Tapi memang suka tidak suka, mayoritas aku melihat banyak yang mengarah ke sini, adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Joshua, dan kemudian dilaporkan oleh Kuat Ma'ruf, kemudian Ferdy Sambo merasa harkat dan martabatnya tergoncang, makanya dia melakukan hal seperti itu. Ini adalah yang mayoritas aku melihat yang banyak. Yang kedua adalah bahwa terjadinya misalnya adalah si Ferdy Sambo memiliki sudah melakukan pernikahan secara agama dengan wanita lain, dan kemudian Brigadir Joshua melaporkannya ke Putri Chandrawati, terjadi keributan, mau cerai dan sebagainya. Akhirnya Ferdy Sambo merasa marah kenapa dikhianati oleh ajudan istrinya. Itu juga adalah yang kedua paling banyak kalau aku lihat dari komentar kalian, yaitu juga sangat mungkin teman-teman. Tetapi ngomongin soal terjadinya perselingkuhan antara dugaan antara Ferdy Sambo dengan perempuan lain, itu menurut aku sih sangat aku nggak percaya sih yang bagian yang kedua ini. Kalau yang pertama ya aku juga termasuk yang ada possibility tinggi untuk percaya ke sana. Bagian yang kedua ini aku agak tidak terlalu percaya, karena apa? Yang namanya seorang ajudan, apalagi si Brigadir Joshua itu menurut aku sangat setia ya, loyal ya dengan keluarga Ferdy Sambo. Menurut aku dia nggak yakin deh dia akan berani mengatakan hal seperti itu. Kalaupun memang itu beneran, kemungkinan besar si Putri Chandrawati mengetahuinya bukan karena diberitahu dengan sengaja, misalkan dengan membaca handphone atau melihat sesuatu hal. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai yang sejenis ini ya. Mungkinkah ini ada hubungan dengan bahwa Ferdy Sambo ada hubungan sejenis dengan mungkin ajudannya atau dengan yang lainnya, kemudian Putri Chandrawati memergokinya lewat SMS atau lewat HP dan sebagainya. Itu juga yang mengarah ke sana, dan ini adalah muncul isu ini gara-gara dari Diolipa. Aku bukan bermaksud menyalahkan Diolipa, karena ini sebenarnya muncul tuh pada saat Pak Mahfud MD ngomong dengan kata-kata yang motifnya itu menjijikan itu loh teman-teman. Tapi kan aku sudah breakdown pada saat beliau mengatakan di acaranya Deddy Corbuzier, kan di breakdown menjijikan seperti apa. Oh ternyata mengerikan dan menjijikan itu adalah proses pada saat laporan-laporan BAP tentang yang dugaan pertama pelecehan itu, yang itu sudah dianulir sama penyidik karena itu tidak terbukti. Lebih ke situ, kalian kan banyak yang bilang itu ada hubungan dengan cinta biseksual dan sebagainya. Anjis, aku tidak percaya 100% saat itu. Tetapi pada saat Diolipa sudah mengatakan berkali-kali di sejumlah media massa mengenai isu biseksual tersebut, nah ini sudah mulai ada beberapa persentase apakah mungkin ke arah sana, karena ini sangat memalukan sekali. Tetapi kalau aku kembalikan ke Kapolri tadi, ya Kapolri pun juga tidak membantah ya, karena Kapolri pun juga mengatakan ada dua hal tadi. Motifnya adalah terkait kesusilaan, antara perselingkuhan ataupun juga pelecehan. Kalau pelecehan aku 99% tidak percaya, tetapi perselingkuhan ini adalah yang kemungkinan besarnya. Tetapi perselingkuhan dengan yang kujabarkan tadi ada beberapa kriteria. Menurut kalian mana yang paling menurut kalian lebih ke motifnya? Dan motif ini sebenarnya aku lihat dari Ferdy Sambo sedang disembunyikan banget sih ya, karena kayak dia tidak mau ketahuan, karena bagaimanapun juga mereka punya anak ya, dan anaknya itu juga masih punya masa depan yang cerah. Mungkin mereka tuh sekarang perjuangannya adalah untuk melindungi motifnya agar tidak mencoreng harkat dan martabat keluarga seorang Ferdy Sambo. Kalau ngomongin soal keluarga ini, itu bukan lagi tentang individunya Ferdy Sambo atau individunya Putri Chandrawati. Mereka juga dari keluarga terhormat. Keluarganya Putri Chandrawati juga
berasal dari jenderal juga. Verdi Sambo pun juga keluarga besarnya banyak. Makanya kayaknya sekarang mereka tuh sudah pada give up ya. Give up untuk dalam artian tidak mungkin tidak akan dihukum, sudah pasti akan dihukum, bahkan dipecat juga sudah, tetapi bagian yang bisa menyelamatkan anak-anaknya, karena ada bagian juga yang cukup sentimental yang aku baca di sejumlah media massa bahwa Verdi Sambo itu memberikan pesan untuk anak-anaknya agar semoga kuat menghadapi bulian-bulian masyarakat teman-temannya. Nah ini juga harus aku sampaikan juga teman-teman ya, tidak ada yang namanya dosa keturunan lah. Kita juga setiap orang pasti punya dosa. Janganlah anak-anaknya itu dibully gitu, walaupun orang tuanya melakukan kesalahan pembunuhan seperti ini, tidak ada yang namanya dosa keturunan. Jadi please jangan bully mereka. Tetapi kita hidup melihat faktanya memang kurang lebih adalah seperti itu, dan ya nggak bisa kontrol lagi. Makanya aku melihat sekarang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia pun, Kak Seto juga sudah mulai bukan mempromokan ya, mengingatkan ada hak anak-anak dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan untuk isu ini aku sangat setuju sekali. Please jangan bully anak-anak mereka. Mereka tidak bersalah sama sekali. Tidak ada namanya dosa yang keturunan ya. Please itu underline semuanya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa apapun kesalahannya Brigadir Joshua, jika seandainya benar ada isu perselingkuhan tersebut, ya please, itu bukan hak kita manusia untuk menghabisi seseorang, apalagi seorang anggota polisi yang divisi Propam ya, itu kan yang benar-benar jadi kayak polisi gitu, harus benar-benar menegakkan keadilan, jangan main hakim sendiri. Kalau tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat luar biasa. Itu dulu yang aku update mengenai motif yang saat ini sedang menjadi perdebatan. Cepat atau lambat ini pasti akan dibuka. Kalau ini nggak dibuka, menurut aku kerja keras polisi selama ini dengan mengorbankan, dengan prestasinya luar biasa, terutama kasus ini, itu akan tercoreng, akan ya awalnya kita kasih nilai 8, gara-gara motifnya nggak dibuka, itu bisa jadi 2 atau 3 loh, karena nggak secara akumulatif gitu, masih ada kayak hambatan-hambatan psikologis. Kalau aku kutip dari Pak Jenderal juga ya, Pak Susno Duwaji juga mengatakan hal seperti itu. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, dan please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.